pujian ini, Engkau sungguh Tuhan Allah kami yang maha hadir. Dalam pujian dan penyembahan kami tahu Tuhan bertahta. Dan kehadiran-Mu kami yakini, kami imani akan menjadikan segala-galanya menjadi baik. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Allah. Mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab
Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Kembali kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan Allah yang senantiasa memperdengarkan suaranya kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu itu dapat menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian semuanya? Senang sekali hari ini Sabtu 20 Januari 2024 bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya. Nah, tema kita untuk tahun 2024 adalah tahun penuaian. Bersama saya ucapkan tahun penuaian. 23 tahun penuaian. Sekali lagi 23 tahun penuaian ya. Nah, Alkitab bilang, Bapak Ibu sekalian, terjadilah seperti apa yang engkau percayai, terjadilah seperti apa yang engkau imani. Saya harap Bapak Ibu sekalian, saya berdoa Bapak Ibu punya kepercayaan, punya iman. Tahun ini kita akan menuai yang baik, yang terbaik secara besar-besaran di semua area kehidupan kita. Amin. Alkitab bilang begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang empunya tuaian itu adalah Tuhan. Ya, tidak peduli situasinya seperti apa, tapi kalau Tuhan mau kita untuk menuai, maka situasi kondisi itu tidak akan bisa membatasi tuaian yang akan kita terima. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian kita akan menuai yang baik, yang terbaik, secara besar-besaran di area kerohanian kita lebih on fire daripada tahun-tahun yang lampau. Di area keluarga dan rumah tangga kita boleh merasakan yang namanya surga
hubungan suami istri, orang tua anak di dalam keluarga, rumah tangga masing-masing dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan saya juga berharap Bapak Ibu sekalian punya iman. Tahun ini kita juga menuai besar-besaran di bidang keuangan, di bidang ekonomi kita. Ya, saya sering kali bilang begini, apa yang kita tabur mungkin kalau hari ini kita belum melihatnya, sabar. Amin. Alkitab bilang kalau kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai daripada apa yang kita tabur. Kita juga akan menuai secara besar-besaran di bidang kesehatan. Tahun ini setiap kita meskipun usianya bertambah, tapi kita makin kuat, makin sehat. Saya bilang kepada Ibu Yongki, istri saya ini, saya bilang, kamu ini meskipun statusnya nenek-nenek, tapi lincahnya kayak noni-noni. Nah, itu kan luar biasa. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian semuanya sehat, kuat, panjang umur, diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian kita akan menuai dalam karakter kita. Kita semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Ya. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 11 ayat yang pertama. Lukas pasal 11 ayat yang pertama. Dikatakan begini, pada suatu kali Yesus berdoa di suatu tempat. Ya, bersama saya ucapkan Yesus berdoa. 2, 3, Yesus berdoa. Ketika ia, yaitu Yesus selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Rupanya Yohanes sebelum kehadiran Yesus, ya, maka Yohanes sudah mengajarkan kepada murid-muridnya tentang pentingnya berdoa, ya. Nah, ketika murid-murid ini melihat Yesus di dalam pelayanannya, dan Yesus itu ternyata juga pribadi yang suka berdoa. Bersama saya ucapkan suka berdoa. 2, 3, suka berdoa, ya kan? Dan kita tahu kan murid-muridnya dekat sekali dengan Tuhan Yesus dan hampir selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi, maka murid-muridnya ada di sana. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam Lukas pasal 11 ayat yang pertama, ini bukanlah hal yang pertama kali yang dilakukan oleh Yesus untuk berdoa. Bapak Ibu sekalian, dari Lukas pasal 11 ayat yang pertama, satu hal yang kita perlu ketahui, sadar atau tidak sadar, ingat nih ya, sadar atau tidak sadar, apa yang kita perbuat itu dilihat, diperhatikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita secara diam-diam. Mungkin mereka nggak melototin begini, ya kan? Mungkin mereka nggak pakai teropong begini, Bapak Ibu sekalian, tapi diam-diam dia melihat apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ya. Ini yang harus kita ingat, ya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, ya, ada CCTV, ya, yang selalu mengikuti kita, menyertai kita, mulai daripada kita bangun tidur sampai kemudian sampai kita mau tidur lagi, CCTV itu merekam dengan jelas, dengan baik, kemudian disorot dengan lampu yang terang. Kira-kira nih, Bapak Ibu sekalian, ada nggak hal-hal yang mau kita perbaiki? Ada nggak hal-hal yang mau kemudian kita bilang, oh ya, yang ini aku nggak mau lakukan, yang ini aku mau lakukan. Coba bayangkan, kalau kemudian hasil rekaman itu
setiap hari ditayangkan Bapak Ibu sekalian ya, sehingga bisa dilihat oleh orang banyak ya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian ya, apa yang akan kita kerjakan. Nah, kalau kita menyadari akan hal itu Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang kita lakukan ini diperhatikan oleh orang. Yang pertama, di mana kita tinggal ya. Kalau kita tinggal bersama dengan roommate kita, kalau kita tinggal dengan keluarga kita, maka orang-orang di situ akan melihat dan memperhatikannya. Nah, saya berdoa biarlah orang-orang yang ada di sekitar kita seperti yang ditulis di dalam kitab Sakaria, aku mau ikut kemana engkau pergi. Ada orang yang memegang punca jubah kita dan berkata, aku mau ikut kemana engkau pergi sebab aku telah melihat Tuhan menyertai kamu. Wah, itu kan keren Bapak Ibu sekalian ya. Seperti Yesus, waktu dia selesai berdoa, Alkitab bilang salah satu muridnya berkata, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Dan kita tahu Yesus itu berdoa, Bapak Ibu sekalian, dia memberikan keteladanan. Nah, Tuhan juga mau supaya hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan ya. Mari kita lihat sekarang ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Inilah jawab Yesus dari Lukas pasal 11. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Perhatikan kata, berikanlah kami setiap hari. Ya, kenapa sih Yesus kok ngajarkan doanya seperti ini? Kan paling enak kan gini, berikanlah kami setiap bulan makanan kami yang secukupnya, kan enak ya enggak? Atau berikanlah kami setiap tahun makanan kami yang secukupnya, atau yang paling lebih enak lagi, berikanlah kami sepanjang umur hidup kami makanan kami yang secukupnya. Setelah itu selesai, tidak pakai doa fajar setiap pagi, ya kan? Doa fajar ini setiap pagi, Bapak Ibu sekalian, saya angkat topi, saya salut, saya hormat kepada Bapak Ibu semuanya, yang mana setiap hari mau meluangkan waktu untuk berdoa. Ya, karena apa, Bapak Ibu sekalian? Tuhan mau supaya setiap hari kita ini ingat bahwa tanpa Tuhan hidup kita nothing. Maka itu Tuhan mau supaya setiap hari kita ketemu dengan Tuhan, karena Tuhan juga merindukan kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita dibeli dengan harga yang lunas, tunai, harganya super duper mahal ya. Kalau kita punya sesuatu yang mahal, yang bernilai tinggi, Bapak Ibu sekalian, tentu kita kepingin untuk melihatnya terus-menerus. Nah, Tuhan juga begitu, Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu ingin berjumpa dengan kita senantiasa. Cuman seringkali kita-kitanya ini yang malas untuk berjumpa dengan Tuhan, ya. Nah, kenapa ada orang-orang yang malas untuk berjumpa dengan Tuhan? Itu akan, kalau kita perhatikan dari survei-survei, ya, itu ada banyak hal. Salah satunya, mereka itu dari keluarga yang broken home, Bapak Ibu sekalian ya. Keluarga-keluarga yang broken home dan kemudian hatinya belum mau berdamai dengan diri sendiri, belum mau berdamai dengan Tuhan. Mereka sukar sekali untuk mereka mengikuti atau membiasakan diri untuk berdoa setiap hari kepada Tuhan ya. Dan ini udah terjadi di mana-mana, Bapak Ibu sekalian. Maka itu biar apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian ini berada di jalur yang benar. Kalau ada mungkin keluarga kita
yang mereka malas untuk berdoa. Ayo Bapak Ibu sekalian, ajak mereka dan beritahu mereka bahwa mereka perlu berdamai dengan diri sendiri, mereka perlu berdamai dengan Tuhan, perlu diingatkan bahwa hidupnya itu berharga, berarti di hadapan Tuhan, perlu mengampuni orang tuanya, perlu mengampuni keluarganya yang sudah meninggalkan, yang sudah melakukan hal-hal yang tidak setia, ya kan? Sehingga apa? Sehingga kita bisa menerapkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau bersekutu dengan Tuhan tiap hari, kita mau berdoa setiap hari, dan kita mau bergantung setiap hari. Jadi berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya di dalam doa itu, artinya Tuhan mau setiap hari yang baru kita datang kepada Tuhan. Lukas 11 ayat yang keempat dikatakan, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dimulai ketika Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Sekali lagi, hubungan kita dengan Tuhan dimulai ketika Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Jangan ada seorang pun yang sombong, yang merasa dosanya terlalu besar, dosanya terlalu sukar untuk diampuni. No, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Ya, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Kalau kita mengakui dosa kita, maka dosa yang diakui itu pasti Tuhan ampuni. Amin. Maka itu Bapak Ibu sekalian, setelah dosa-dosa kita diampuni, artinya kita itu dilayakkan di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Alkitab bilang tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Karena dosa-dosa kita sudah diampuni sehingga kita bisa datang kepada Tuhan dan melihat Tuhan dengan mata rohani kita. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam doa dasarnya adalah dosa yang sudah diampuni. Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka Tuhan juga mau agar kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Orang yang bersalah kepada kita itu mungkin ayah kita yang meninggalkan kita sejak kecilnya. Ayah kita pergi dengan perempuan lain dan sekarang tidak tahu di mana asalnya, ya kan? Mungkin kesalahan mama kita. Mama kita tukang kawin, gonta-ganti pria, gonta-ganti orang laki-laki lain, ya kan? Sehingga menyebabkan kita sebagai anaknya malu. Mari lepaskan pengampunan itu. Siapa saja mungkin telah melukai, menyakiti kita, Bapak Ibu sekalian, lepaskan pengampunan. Ya, karena apa? Karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan dengan cuma-cuma, Tuhan juga mau kita mengampuni orang-orang yang bersalah itu kepada kita dengan cuma-cuma. Dengan demikian, tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan, sehingga kita suka untuk berdoa. Selanjutnya, Lukas 11 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya, masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku,
pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Ayat 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana kita datang untuk menghampiri Tuhan di dalam doa kita dan memperoleh pertolongan Tuhan pada waktunya. Yang pertama, Tuhan itu ingin agar kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan tanpa malu-malu, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, dibutuhkan kerendahan hati untuk kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan apa adanya, ya. Kita tidak boleh malu di dalam meminta apa yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan. Bukan artinya kita boleh bersikap kurang ajar, tidak sopan, tidak hormat kepada Tuhan. Tidak. Tapi Tuhan yang Maha Tahu itu sudah tahu sebelum kita meminta. Tapi sekali lagi dibutuhkan pengakuan kerendahan hati kepada kita. Nah, banyak orang yang kemudian khawatir atau terlalu berhati-hati di dalam berdoa, ya. Padahal tidak ada doa yang sepele di hadapan Tuhan. Tidak ada doa yang tidak berarti di hadapan Tuhan. Seperti hubungan orang tua dan anak, ya. Tidak ada perkataan anak-anak yang tidak senang untuk didengar oleh orang tuanya, ya. Perhatian buat kita yang masih punya anak-anak yang masih kecil, ya. Ketika anaknya bicara apa aja, orang tuanya senang loh, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan ketika anaknya tidak mau bicara dengan orang tuanya jadi sedih atau susah, Bapak Ibu sekalian, ya. Mazmur 142 ayat 2 dan 3 berkata, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakannya ku beritahukan ke hadapannya. Ya, ini Daud, Bapak Ibu sekalian. Ini Mazmur Daud ditulis oleh Daud. Daud mengutarakan segala perasaannya, pergumulan, dan isi hatinya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ya, ini masih perjanjian lama loh, ya. Dia masih disebut sebagai umat Tuhan, sedangkan kita adalah anak-anaknya. Kita hidup di dalam zaman anugerah, ya. Hari ini melalui kitab Lukas pasal yang ke-11, yang pertama kita sudah belajar bahwa hidup kita ini diperhatikan oleh orang banyak, maka itu jadilah teladan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau setiap hari kita berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dasar daripada doa itu adalah karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Dan selanjutnya, kalau kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, nyatakan semua isi hatimu kepada Tuhan. Nggak perlu malu-malu untuk menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, ya. Dan seperti tadi yang dikatakan di dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, maka doa-doa kita cepat atau lambat, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Materikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Kami tahu kami adalah pribadi-pribadi yang dicintai dan dikasih oleh Engkau. Seperti murid-murid berkata, Tuhan ajar kami berdoa. Biarlah Engkau terus mengajar kami untuk kami berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi, berdoa secara terbuka di hadapan Tuhan.
Dan kami percaya doa-doa kami ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.